melalui lapor sama tetangga, lapor sama kawan, lapor sama polisi sekalian, akan lebih menyelamatkan Mbak Kiki ke depannya dan seluruh masyarakat. Tapi dengan Mbak Kiki diam, ini akan menjadikan ancaman baru, tidak hanya buat Mbak Kiki lagi, tetapi buat masyarakat sekitar. Ini pentingnya kita memiliki kesadaran hukum dan keberanian untuk menyampaikan. Mbak Kiki, selama merahasiakan perbuatan ayah tiri, Mbak Kiki ngapain aja ya? Apa yang Mbak Kiki lakukan? Ini saya salut, dia bisa nahan itu gitu Pak Ustadz, di bawah penderitaan itu gitu. Gimana Mbak Kiki? Selama itu saya tutupin, Mas. Saya tutupin, terus setelah usia saya menginjak 20 tahun, saya kabur dari rumah. Pergi dari rumah? Pergi dari rumah, saya kabur. Saya nggak kuat kelakuan bapak saya seperti itu. Jadi dari 13 tahun sampai 20 tahun, perilaku bejat dari ayah tiri terus terjadi. Iya. 7 tahun ya Mas Warid ya? Kita turut prihatin Mbak Kiki ya? Ya Allah. Oke, 20 tahun itu Mbak Kiki di usia 20 pergi kemana? Pergi ke daerah Serang. Daerah Serang? Iya, saya ngontrak dan saya kerja di serabutan. Bahkan untuk makan aja saya sering kekurangan, bahkan sering kelaparan. Tapi saya tidak bilang ke siapa-siapa. Penderitaan di ini sendiri Pak Ustadz? Iya. Ini mungkin salah satu penerapan dari konsep sabar, tapi kurang tepat, Mas Farid. Jadi Mbak Kiki, kesabaran Mbak Kiki mengalami proses penderitaan itu luar biasa di hadapan Allah. Tapi caranya kurang pas. Karena Mbak Kiki tidak menyampaikan setiap perilaku zalim itu kepada kawan, sahabat, terutama kepada aparat. Sehingga penderitaan itu bertumpuk-tumpuk akhirnya. Ibarat terjatuh tapi tertimpa tangga lagi. Ini yang dialami oleh Mbak Kiki. Sekarang saya minta Mbak Kiki untuk bersabar sambil mengikhlaskan yang sudah terjadi. Karena itu sudah tidak terjadi lagi dan kita harapkan, kita doakan tidak terulang lagi ya Mbak Kiki ya. Mbak Kiki, mohon maaf saya Mbak Kiki punya saudara? Kandung, saudara kandung ada? Punya, saya anak terakhir. Anak terakhir? Kenapa nggak cerita ke kakak? Saya tidak mau cerita karena takut mereka cerita ke ibu. Ya Allah, lagi-lagi. Oke. Saya paham, berarti ujung bermuara semua kekhawatiran Mbak Kiki sama ibu ya. Pokoknya intinya gitu ya. Ya Allah. Ini yang dilakukan Mbak Kiki tadi kan Pak Ustadz sudah bilang, oke nih Mbak Kiki sudah menjadi korban. Ini pelajaran buat masyarakat luas, Antv, masyarakat luas untuk tidak mengulangi jika menjadi korban yang sama dari Mbak Kiki. Dengan mendiamkannya. Ya, betul. Nah, gini Pak Ustadz, saya mau nanya kalau misalnya di posisi dari Mbak Kiki seperti ini, dia memutuskan meninggalkan ibunya yang saat itu kondisinya sakit, bagaimana ya Pak Ustadz? Sementara kan Kiki ini adalah korban dari ayah tirinya nih Pak Ustadz. Jadi seringkali problem keluarga itu karena diakibatkan oleh minimnya komunikasi Mas Farid. Apa yang dilakukan oleh Mbak Kiki ini karena minimnya komunikasi. Padahal kita sebagai manusia sosial ini tidak akan bisa lepas dari sistem komunikasi. Apa gunanya Allah menciptakan mulut? Tidak lain agar kita saling berkomunikasi. Jadi yang dialami oleh Mbak Kiki ini betul-betul karena miskomunikasi dari Mbak Kiki kepada ibunya, Mbak Kiki kepada kakak-kakaknya, sehingga yang terjadi kesalahan demi kesalahan akhirnya dirasakan oleh Mbak Kiki. Pertama, komunikasi dari kejadian penyiksaan oleh ayah tirinya yang didiamkan, tidak dikomunikasikan. Akhirnya terjadi sampai 7 tahun. Yang kedua, tidak adanya komunikasi pada orang tuanya, terutama ibu, yang menjadikan ibunya Mbak Kiki merasa selama ini tidak ada masalah. Padahal Mbak Kiki sudah berada dalam jurang neraka yang sangat menyakitkan. Ya Mbak Kiki ya? Iya. Selama 7 tahun. Tapi orang tua, ibu terutama tidak tahu. Saudara, kakak-kakaknya, Pak D, Pak Le, budenya nggak tahu. Seolah-olah ini tidak terjadi apa-apa. Karena tidak komunikasi. Hingga pada akhirnya Mbak Kiki harus lari sendiri dari rumah untuk meninggalkan orang tua. Gara-gara tidak komunikasi.
Maka pemirsa ANTV dimanapun berada, saya kira untuk menyelesaikan problem keluarga ini, komunikasi adalah kunci pertama. Kalau kita sudah bisa menjalin komunikasi dengan baik, dengan cara yang baik komunikasi kita lakukan, insya Allah satu problem itu sudah bisa kita atasi. Kira-kira apa yang terjadi saat itu ketika Mbak Kiki pergi meninggalkan rumah? Saya tahu, pokoknya saya bingung waktu itu, udah hampir udah putus asa saya juga. Dan hampir bunuh diri saya Iya. dengar. Lalu kemudian sampai akhirnya bisa tetap hidup, itu gimana caranya di Serang itu? Saya kerja serabutan. Hmm. Iya, saya sering nemu kelaparan. Tetapi saya bertahan hidup. Saya nggak mau pulang karena saya takut sama ayah tiri saya itu, karena dia sering ngancam saya. Sampai sekarang ayah tirinya masih ada? Masih, Sama ibu? ibu udah nggak ada. Alhamdulillah. Dan masih tetap tinggal di rumahnya Kiki? Masih. Sama ayah tiri? Iya, Jadi sekarang Kiki kembali ke rumah? kembali ke rumah. Cuman Tinggal sama ayah tiri? iya, Tapi ayah tiri tidak lagi melakukan kekerasan seksual atau pengurusan itu? Atau masih? setelah saya pulang ke rumah, saya dijodohkan sama ibu. Oke, lanjut. Berarti sempat pulang ke rumah. Iya, Setelah dari Serang kerja serabutan sampai nggak bisa makan, akhirnya mutusin untuk pulang ke rumah. iya. Setelah sampai rumah, kemudian ibu menjodohkan Mbak Kiki dengan Dengan Laki-laki. lain. Oke, terus kemudian jadi akhirnya nikah. Setelah itu gagal, pernikahan itu gagal karena digagalkan sama bapak tiri saya. Kenapa dia menggagalkan? Dia ngancam saya. Mas, nih, minum dong tehnya, kan aku udah bikin buat Mas. Kamu yang bikin? Serius? Iya dong. Cobain ya. Ya, manisan nggak? Kalah manis sama kamu sayang. Serius? Iya. Kiki, jam berapa sekarang? Apa sih, Pak? Makan pacaran saja. Pak sabar Pak, sabar. Ya, bunuh. Kiki. Kiki, ini Bapak peringatkan. Bisa nggak sih nggak kayak gitu? Bapak, Apa? Bapak yang mengusik kamu, membesarkan. Kamu juga kurang sekarang. Nggak perlu. Kiki, Iya nggak apa-apa. Apa sih? pergi kau. Sini kau. Ih, lepasin. Dengarkan baik-baik. Bapak mau ngomong sama kamu. Apa? Bapak nggak rela kalau kamu sampai menikah dengan laki-laki itu. Selamanya kau tetap jadi milik Bapak. Ingat itu. Aku nggak mau sama Papa. Kamu tetap milik Bapak selamanya. Udah, udah. Oke. Jadi Akhirnya sampai sekarang Mbak Kiki belum menikah berarti? Saya sering mengalami kegagalan menikah, Pak. Terakhir untuk menikah, calon suami saya kasar, bahkan sering membudaki saya, suruh cari kerja, cari uang buat dia. Bahkan belum saat- menikah? itu belum menikah, masih bahkan saya dilecehkan sama dia. Mas boleh minta duit nggak? Ya duit kamu. Tahu kalau aku nggak punya duit. Kamu nggak usah pura-pura deh. Pasti kamu punya simpen duit kan di tas. Enggak, kan Mas juga tahu kalau aku belum ganti dia. Ya udah sini Mas lihat dulu. Ini apa nih? Banyak juga duit kamu ya. Jangan Mas, itu hasil kerja aku. Kamu udah pinter bohong ya sekarang ya sama aku ya? Mas, Hah? Mas itu buat aku makan Mas. Mas, Kan balikin kamu nggak? bisa cari lagi besok. Mas jangan lepasin. Ini buat aku aja. Lepas nggak? Lepas nggak? Nah, nih buat kamu nih. Tega banget sih kamu Mas. saat ini bertubi-tubi Iya, nih. iya. Itulah Mas Farid, Iya. betapa beruntungnya orang-orang yang tidak mengalami apa yang dirasakan oleh Mbak Kiki. Iya. Yang harusnya lebih bersyukur dan lebih punya empati. Semoga keluarga kita terjaga dari segala musibah yang
dialami oleh Mbak Iki, tentu dengan kita harus banyak membaca istighfar Mbak Iki. Mungkin ada pelajaran dan hikmah besar yang Allah ingin sampaikan kepada Mbak Iki. Mbak Iki ingin diciptakan menjadi orang-orang hebat, orang-orang besar, dengan peristiwa besar, tapi tetap yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih penuh cinta dan kasih sayang. Jadi tidak boleh putus asa, tapi sekaligus tidak boleh pasrah begitu saja. Tidak boleh putus asa, maaf tadi, tapi tidak boleh pasrah. Tidak boleh putus asa, kita harus berharap kepada Allah ada solusi yang terbaik sebagai ganti dari kesulitan-kesulitan yang dialami sebelumnya. Dan kita tidak boleh pasrah begitu saja, hanya diam. Kita harus berikhtiar, salah satunya mungkin Mbak Kiki harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sholatnya ditambah, tahajudnya ditambah, kemudian duhanya ditambah. Tiap hari baca istighfar. Kalau kita lakukan itu, Mbak Isti, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin banyak sekali ayat Qur'annya, banyak sekali hadisnya. Pertolongan itu akan begitu mudahnya datang kepada orang-orang yang rajin baca istighfar dan rajin mendekatkan diri kepada Allah. Ustaz, selain baca istighfar, ada amalan apa lagi yang harus Mbak Kiki lakukan dan juga pemirsa di rumah agar kita terhindar dari kejahatan itu? Ya, jadi para pemirsa ANTV dimanapun berada, ada salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna yang kalau dibaca insya Allah akan menjaga dan menyelamatkan diri kita dari segala macam musibah dan bencana, terutama dari fitnahnya orang-orang jahat, yaitu Ya Hafidh, Ya Hafidh, Ya Hafidh, ihfadna. Artinya Ya Hafidh itu